Halo semuanya, kembali lagi di channel The Movies Room. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir. Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas alur cerita dari film The Hall yang dirilis pada tahun 2009. Bercerita mengenai sebuah keluarga yang baru saja pindah ke rumah barunya. Di sana terdapat sebuah lubang yang tidak berujung. Lubang itu mampu menghadirkan rasa takut seseorang akan sesuatu. Langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Diawali dengan sebuah keluarga kecil yang baru saja pindah ke rumah barunya. Keluarga itu terdiri dari seorang ibu bernama Susan, serta kedua anaknya Dan dan Lucas. Kesekian kalinya mereka berpindah-pindah tempat tinggal. Dikarenakan sang ibu ingin menghadirkan suasana tentram bagi anaknya, terutama Dan. Dirinya selalu bermasalah terhadap anak seumurannya. Bahkan ketika di sekolah ia sering berbuat onar. Mereka segera membereskan semua barang bawaannya dan sedikit menakuti Lucas dengan topeng badutnya. Karena Lucas sendiri fobia dengan yang namanya badut. Mereka juga memiliki tetangga seorang gadis cantik bernama Julie. Dari sini Dan mulai tertarik saat pertama kali melihat Julie. Saat Lucas memindahkan barang ke basement karena fobianya, Lucas merasa takut untuk berada sendirian di sana. Di lain waktu, Dan memperhatikan Julie yang sedang berpesta di kolam renang. Ia memanfaatkan momen itu untuk melukisnya. Pagi harinya, mereka berdua akan ditinggal ibunya sementara untuk bekerja. Susan meminta mereka agar bisa menjaga situasi dalam keadaan baik-baik saja. Setelah sarapan, Lucas mengajak abangnya bermain lempar bola di lapangan. Tetapi Dan menolak karena dirinya sedang santuy sambil memperhatikan tetangganya. Melihat Dan yang terpesona dengan Julie, Lucas berinisiatif memberitahukan hal tersebut secara langsung kepada Julie. Namun itu hanya membuat Dan menjadi malu-malu kucing. Spontan hal itu membuat Dan sedikit kesal dengan perilaku adiknya. Saat di gudang, mereka tidak sengaja menemukan sebuah pintu dengan beberapa gembok yang terpasang. Dipenuhi rasa penasaran, mereka berdua mencari kuncinya. Ternyata di baliknya terdapat sebuah lubang yang amat dalam dan sangatlah gelap. Bahkan lubang itu mempunyai hawa yang cukup dingin. Penasaran dengan seberapa dalam lubang tersebut, mereka mencoba menjatuhkan beberapa benda ke dalamnya. Tetapi tidak ada suara sama sekali yang membuktikan kalau benda-benda itu menyentuh permukaan dasar. Percobaan lain, Lucas memasukkan sebuah boneka yang sudah diikat sebelumnya dengan tali. Anehnya ia merasakan kalau ada sesuatu yang menarik boneka tersebut. Saat ditarik kembali, seketika boneka itu sudah lenyap begitu saja. Tak lama kemudian, Julie datang menghampiri mereka. Mereka berdua memberitahu mengenai lubang itu kepada Julie. Masih penasaran sama kedalamannya, kali ini Dan memasukkan sebuah kaleng cat yang sudah dikaitkan dengan alat pancing. Bahkan segulung benang pancing pun tidak dapat mengetahui kedalaman dari lubang itu. Tidak sampai situ, mereka mencoba memasukkan sebuah handycam. Dengan harapan mereka bisa mengetahui sesuatu di dalamnya. Julie sempat bilang kalau lubang itu kemungkinan dibuat oleh penghuni sebelumnya yang bernama Carl. Saat ini orang tersebut tinggal di sebuah pabrik bekas produksi sarung tangan. Setelah merekam isi lubang itu, mereka segera memeriksa hasil rekamannya. Mereka menyadari kalau ada sesuatu yang aneh di dalam sana. Tak lama kemudian, Susan pun sudah tiba di rumah. Saat mereka berbalik badan, rekaman itu menangkap sebuah mata manusia. Mereka pun belum sempat melihatnya, karena Dan lebih dulu mematikan TV tersebut. Lucas hampir memberitahu soal lubang itu kepada ibunya, tetapi Dan segera menyangkal hal itu. Ibunya juga menyadari kalau sikap Dan kini sudah mulai berubah. Mungkin karena efek bertetangga dengan gadis cantik. Malam harinya, pintu lubang itu terbuka dengan sendirinya. Tampaknya Dan, Lucas, dan Julie sudah mulai mendapati sedikit gangguan dari makhluk lain. Keesokannya, Lucas bersiap untuk pergi mendaftar ke sekolah baru. Sedangkan Dan berencana akan keluar bersama Julie untuk menikmati kota tempat tinggalnya. Di jalan, Dan melihat sebuah gambar wahana hiburan. Tetapi Julie tidak tertarik. Bahkan tempat itu juga sedang ditutup. Mereka berdua menyempatkan diri untuk makan bersama. Dan menanyakan sebuah kalung yang dipakai oleh Julie. Dirinya bilang kalau itu hanya sebuah kalung pertemanan. Di lain tempat, Susan bingung karena Dan belum juga pulang, sedangkan dirinya harus segera berangkat bekerja. Ia khawatir meninggalkan Lucas sendirian di rumah. Saat Lucas menuju ke kamarnya, ia melihat ada sebuah boneka badut di kasurnya.
Lukas mengira kalau itu merupakan ulah abangnya. Beralih ke Julie yang sedang berada di toilet. Seketika ia mendengar ada suara dari dalam WC. Tiba-tiba lampu di toilet padam begitu saja. Tak lama kemudian, keluar seorang gadis kecil dari dalam WC dan menghampirinya. Julie merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lukas yang berada di rumah sendirian, seketika pergi ke basement untuk membuka pintu lubang itu. Seketika boneka badut yang sebelumnya berada di kamar Dan berpindah dengan sendirinya ke basement. Lukas yang takut akan badut segera pergi dari sana. Lukas memberitahu Dan yang baru saja pulang kalau dirinya melihat boneka badut itu di ruang basement. Dan yang gak percaya mengajak Lukas untuk memeriksanya kembali. Bukan boneka badut lagi yang mereka temui, tetapi seorang gadis kecil yang menghantui Julie sebelumnya. Mata gadis itu mengeluarkan darah sambil berkata kalau ia tidak ingin mati. Seketika gadis itu berjalan menuju ke luar basement. Saat ingin mengejarnya, mereka malah kehilangan jejak. Julie yang baru saja datang menanyakan keberadaan gadis itu. Tiba-tiba gadis kecil itu muncul kembali. Ia pergi menuju basement dan merangkak masuk ke dalam lubang tersebut. Mereka bertiga menunggu di basement sambil memakai perlengkapan bertahan diri. Bahkan ruangan itu mereka hias dengan berbagai macam lampu supaya terang. Mereka masih memikirkan rahasia apa yang tersimpan di lubang tersebut. Malam harinya, Susan pulang dan menemukan mereka semua tertidur di basement. Akhirnya malam itu mereka semua memutuskan untuk berhenti mencari tahu. Tetapi sebelum itu mereka menutup lubang tersebut dengan kotak besi. Lukas dan Dan bertemu dengan rekan kerja ibunya yang sedang mampir. Pria itu bernama Travis. Namun Dan tidak begitu senang dengan kehadiran seorang pria di kehidupan ibunya, karena ayah mereka sebelumnya merupakan sosok yang kasar terhadap keluarga. Keesokannya, mereka kembali memeriksa lubang tersebut. Akan tetapi lubang yang sebelumnya sudah ditutup, kini terbuka dengan sendirinya. Dan juga menemukan sebuah gesper milik ayahnya. Akhirnya mereka berinisiatif memaku pintu itu agar tidak terbuka lagi. Saat itu juga, mereka memutuskan untuk menemui Carl. Meski pabrik tersebut cukup gelap, tetapi ruangan tempat Carl begitu terang. Mereka menanyakan soal lubang itu yang sudah dibuka. Mengetahui hal tersebut, Carl merasa cemas karena mereka seharusnya tidak membukanya. Carl bilang kalau lubang itu sudah ada sejak lama. Bahkan kegelapan yang di dalamnya akan mengejar mereka semua, termasuk Carl sendiri. Malam harinya, saat sedang makan malam bersama, ibunya akan pergi selama 2 hari untuk menjalani pelatihan. Mereka berdua diminta untuk menjaga rumah dengan baik. Tetapi Lukas hampir saja keceplosan mengenai lubang tersebut. Di sisi lain, terlihat Carl sedang menggambar sesuatu di sebuah buku. Tiba-tiba lampu di sekitarnya meledak satu persatu. Sampai ruangan tersebut menjadi gelap total. Di pagi harinya, Dan mencari buku catatannya. Kemungkinan buku itu yang digunakan oleh Carl untuk menggambar. Dan segera pergi ke pabrik untuk mengambil bukunya. Ia menemukan buku itu sudah dipenuhi dengan gambar. Tetapi Dan tidak menemukan keberadaan Carl. Dan memberitahu mengenai hilangnya Carl kepada Julie. Tetapi mereka terlalu lelah memikirkan hal tersebut. Julie mengajak Dan dan Lukas untuk berenang sambil menetralkan pikiran. Meskipun begitu, Dan masih penasaran dengan gambar-gambar tersebut. Seketika Dan melihat sosok di pinggir kolam sedang memperhatikannya. Ia juga menemukan bekas jejak kaki. Lukas yang berada di kolam sendirian, tiba-tiba ditarik oleh sesuatu dari dalam kolam. Dan Julie segera menolongnya. Lukas bilang kalau boneka badut itu yang telah menariknya. Di saat Lukas tertidur pulas, Dan melihat ada bekas cengkeraman tangan di kaki adiknya. Bentuk tangan itu sama persis dengan yang ada di gambar. Dan menyusun setiap lembaran gambar agar mengetahui arti dari gambar tersebut. Tak lama kemudian, Dan mendapatkan sebuah surat dari penjara. Surat itu hanya berisi sebuah kalimat "Hello boy". Dan memberitahu Lukas kalau ada seseorang di dalam rumah mereka. Di waktu bersamaan, seorang polisi juga datang ke rumah mereka. Kebetulan Lukas yang menghampirinya. Polisi itu mencari seorang anak seperti yang tertera di foto.
Anehnya polisi itu memiliki luka parah pada bagian belakang kepalanya. Dan Lucas segera menuju ke basement. Polisi itu juga masuk ke dalam lubang tersebut. Bisa dipastikan orang-orang yang berasal dari lubang itu merupakan orang yang sudah meninggal. Julie kembali dihantui oleh gadis tersebut. Gadis tersebut meminta Julie untuk menyelamatkannya. Julie bercerita kepada Dan mengenai gadis itu. Ternyata sosok tersebut bernama Annie. Gadis itu merupakan teman baiknya Julie semasa kecil. Julie segera pergi ke wahana hiburan yang sudah ditutup. Julie segera memanjat ke salah satu wahana untuk menemui Annie. Dari sini kronologi ketakutan Julie mulai terungkap. Saat itu Julie tidak berhasil menyelamatkan Annie. Begitupun dengan polisi itu. Ia juga terjatuh saat mencoba menyelamatkannya. Salah satu cara agar semua ini berakhir, mereka semua harus melawan rasa takutnya masing-masing. Kini Julie telah berhasil melawan rasa takut akan kejadian itu. Beralih ke Lucas yang sedang menunggu mereka di rumah. Dirinya mendengar kalau Dan memanggilnya dari arah basement. Bukan Dan yang ia temui. Justru boneka badut itu bergerak dan menyerangnya. Lucas berusaha melawan badut tersebut. Ia berhasil membuat boneka itu hancur. Saat itu juga, rasa takut Lucas akan badut mulai menghilang. Dan berasumsi kalau lubang tersebut membangkitkan rasa takut dalam diri seseorang. Hal apapun yang ditakuti akan hadir di kehidupan nyata mereka. Dan Julie berusaha memecahkan susunan gambar tersebut. Namun Lucas yang berada di kamar seketika bertemu dengan sesosok pria dewasa. Kembali ke mereka berdua yang telah berhasil menyusun gambar tersebut. Dari sini kita tahu kalau susunan itu memperlihatkan seorang anak kecil yang ditarik oleh orang dewasa. Gambar itu persis dengan apa yang dialami oleh Lucas saat di kamar. Dan sadar kalau Lucas dibawa pergi oleh mendiang ayahnya. Rasa takut Dan kini mulai terungkap. Dan Lucas selalu mendapat perlakuan kasar oleh ayahnya. Akan tetapi rasa takut itu lebih tertanam dalam diri Dan. Lucas yang dibawa pergi ke dalam lubang membuat Dan terpaksa masuk untuk menyelamatkannya. Ternyata lubang itu berakhir di sebuah dimensi lain. Dan melihat Lucas terkurung di salah satu bangunan. Di sana juga terdapat banyak foto keluarga mereka. Kemungkinan bangunan itu merupakan tempat tinggal mereka saat masih bersama ayahnya. Akhirnya Dan berhasil menemukan Lucas. Mereka berdua bersembunyi di dalam lemari. Lucas bercerita kalau ayahnya menculik dirinya hanya untuk memancing Dan. Tak berselang lama, keberadaan mereka berdua diketahui oleh ayahnya. Dan meminta Lucas untuk lebih dulu memanjat setinggi-tingginya. Kemungkinan arah susunan balok itu menuju kembali ke basement. Namun tidak dengan Dan yang seketika ditarik oleh ayahnya. Dan dipaksa untuk berhadapan dengan sosok ayahnya. Tapi kali ini Dan sudah tidak takut lagi. Meskipun sang ayah sudah membawa senjata gespernya. Mereka berdua saling berkelahi. Terlihat jelas kalau sosok ayah mereka bukan manusia yang memiliki hati nurani. Sampai akhirnya Dan berhasil mengalahkan ayahnya sendiri. Mereka berdua berhasil kembali ke basement dengan selamat. Tak lama kemudian, ibunya menghampiri mereka di basement. Dirinya baru menyadari ada sebuah pintu lubang. Akan tetapi lubang tersebut berubah menjadi tempat saluran pipa air. Di akhir film, Lucas menanyakan ketakutan dalam diri ibunya. Saat itu juga lubang tersebut kembali terbuka dengan sendirinya. Film pun tamat. Sekian dulu rangkuman dari film The Hole. Gue pamit undur diri dan sampai jumpa.